memiliki sertifikasi halal. Gubernur Sumatera Utara belum akan menerapkan lockdown. Dan kita ikuti warta berita selengkapnya edisi hari ini Rabu 23 Juni 2021 bersama saya Caroline Wodamosa. Saudara, mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Proyek satelit multifungsi Satria-1 saat ini sudah memasuki tahapan konstruksi. 12,5 juta warga Indonesia sudah tuntas menjalani vaksinasi COVID-19. Sementara itu, keterisian ruang ICU di seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Depok produk yang dihasilkan usaha mikro kecil UMK untuk memiliki sertifikasi halal sebagai modal untuk masuk ke pasar-pasar global, utamanya ke negara-negara mayoritas berpenduduk muslim. Berikut laporan Retno Mandasari. Dan lembaga terkait lainnya untuk memperlancar proses sertifikasi produk UMK. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki banyak potensi usaha mikro kecil UMK yang menghasilkan berbagai produk halal. Sehingga potensi itu pun diyakini memiliki peluang untuk dapat diekspor ke luar negeri. Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ketika menghadiri Festival Syawal dan webinar Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI Selasa 22 Juni secara daring mendorong agar UMK memiliki sertifikasi halal agar dapat memasarkan berbagai produk di pasar global, utamanya di negara-negara dengan mayoritas berpenduduk muslim. Wapres menjelaskan pemerintah saat ini tengah mengupayakan membuka pasar ekspor di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Dalam kerangka dukungan bagi UMK ini diperlukan fasilitasi dari BPJPH, LPPOM MUI, dan lembaga terkait lainnya untuk memperlancar proses sertifikasi produk UMK agar tetap kompetitif dan dapat menembus pasar domestik maupun global. Wapres turut menekankan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh otoritas Indonesia diharapkan dapat berlaku di setiap negara tujuan ekspor. Wapres menyatakan sertifikasi halal untuk UMK diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 yang menetapkan pembebasan biaya. Saya menghimbau kepada seluruh pelaku UMK untuk mengurus sertifikasi halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing dan menambah nilai produk sehingga diharapkan produk UMK dapat menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal menjadi latar belakang diselenggarakannya Festival Syawal. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang persyaratan sertifikat halal. Berikutnya adalah terbatasnya akses informasi bahan-bahan halal. Yang ketiga adalah masih sulitnya mendapatkan sumber daging dan produk turunan yang bersertifikat halal di pasaran. Dan yang paling kita sering dengar adalah masalah biaya. Secara keseluruhan terdapat 3.166 UMK yang mendaftar dalam program Festival Syawal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.811 UMK telah mendapatkan bimbingan teknis, serta 644 lainnya telah difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal. Gubernur Sumatera Utara tidak akan menerapkan lockdown karena besarnya dampak serta biaya yang dibutuhkan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Suyanto Sitepu.
Lockdown itu saya dari awal kan tak pernah membahas lockdown, tak bisa. Kasus positif COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara mengalami lonjakan. Berdasarkan data, kasus COVID-19 di Sumatera Utara rata-rata 100 kasus per hari dalam sepekan terakhir. Meski kasus COVID-19 mengalami peningkatan, namun Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi belum akan mewacanakan penerapan lockdown di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Menurut Edi Rahmayadi, Provinsi Sumatera Utara saat ini masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di 33 kabupaten kota yang diperpanjang selama 14 hari dari 15 hingga 28 Juni 2021. Mantan Ketua PSSI itu juga menambahkan, lockdown hanya bisa diterapkan apabila pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara sudah mencapai 70 hingga 80%. Dan terlebih, kata Edi Rahmayadi, pemberlakuan lockdown di suatu daerah membutuhkan persiapan yang tidak mudah dan biaya yang tidak sedikit. Lockdown itu saya dari awal kan tak pernah membahas lockdown, tak bisa bersangkutan dengan akibat dari COVID, akibat dari ekonomi bisa menjadi terus sosial. Itu kita lihat konteks realnya. Kalau Sumatera Utara ini terus menjadikan fokus dia benar-benar sampai 70-80%, karena kita lockdown semuanya, persoalan lockdown itu kan biayanya tinggi. Siapa yang bisa ngawasi? Sumatera Utara itu banyak pintu tikus, jangan latah. Orang lockdown, semua juga lockdown. Sementara itu, anggota bidang penanganan kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, Dr. Restuti Handayani Saragi menyatakan, dengan adanya varian baru virus corona yang ditemukan di Indonesia karena tingginya mobilitas atau pergerakan. Karenanya, masyarakat diingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, salah satunya mengurangi mobilitas. Pertama kali ditemukan di luar negeri, sudah masuk ke Indonesia, jadi bukan suatu hal yang mengherankan. Jika di Sumatera Utara juga kita sudah memiliki dalam tanda kutip koleksi varian-varian tersebut. Kenapa? Kuncinya adalah mobilitas atau pergerakan, karena virus itu tidak punya sayap. Virus itu yang memindahkan adalah kita. Kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Pada tanggal 22 Juni, terjadi lonjakan kasus dengan temuan 298 kasus konfirmasi baru, sehingga total kasus konfirmasi COVID-19 di Sumatera Utara saat ini 34.869. Sementara itu, saudara, kabar dari Banyumas, Jawa Tengah, bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyiapkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19 setelah pasien positif COVID-19 terus bertambah. Robin Abdul Rahman berikut melaporkan. Bupati Banyumas Ahmad Hussein dan Wakil Bupati Sadewo mengunjungi Hotel Rosenda yang berada di kawasan wisata Batu Ratit Banyumas Selasa sore. Hotel tersebut nantinya akan digunakan sebagai rumah sakit darurat penanganan COVID-19 sebagai bagian dari perluasan RSUD Banyumas. Sejak 3 hari lalu, Hotel Rosenda sudah difungsikan sebagai tempat karantina terpusat dengan kapasitas 60 kamar. Hussein menerangkan warga Banyumas yang terjangkit COVID-19 semakin banyak sehingga perlu adanya tambahan rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Nantinya jika sudah beroperasi, rumah sakit darurat di Hotel Rosenda mampu menampung 330 pasien, terdiri dari pasien yang berada di kamar hotel sebanyak 60 kamar, konten sebanyak 30 kamar, ruang pertemuan dan ruang makan. Menurut Hussein, dimungkinkan rumah sakit darurat ini akan mulai beroperasi pada pekan ini, sehingga tenaga medis, peralatan medis, dan lain sebagainya akan mulai disediakan sejak hari Rabu. Sedangkan untuk tenaga medis ini berasal dari sejumlah rumah sakit milik pemerintah yang ada di Kabupaten Banyumas. Selasa petang, jumlah pasien COVID-19 yang berada di tempat karantina Rosenda mencapai 85 orang. Karena pasien terus berdatangan, mulai hari Rabu esok akan ditambah cottage dengan kapasitas pasien bisa mencapai 120 orang. Rumah sakit darurat ini rencananya akan digunakan untuk pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Sampai saya tahu sini 120, 60 kamar, satu kamar itu 2 orang. Ini plus yang itu bukan yang cottage itu? Belum. Ini baru dibuka besok. Sedangkan untuk pasien COVID-19 dengan gejala berat tetap ditangani di sejumlah rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.
Kita beralih ke informasi lainnya. Realisasi capaian vaksinasi secara keseluruhan di Kota Palangkaraya masih di angka 46%. Angka itu mendengar masih berada di bawah target yang diinginkan pemerintah provinsi, yakni 100% hingga 31 Agustus 2021. Reporter RRI Palangkaraya, Sabela Indasari melaporkan. Total capaian untuk Kota Palangkaraya sendiri masih di angka 46,12%. Di wilayah Kota Palangkaraya hingga saat ini realisasi capaian vaksinasi secara keseluruhan masih di angka 46,12%. Sementara itu target yang diinginkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kota Palangkaraya baru dapat terrealisasi di angka 70%. Kasih Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Seksi Surveillance dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya yang juga merupakan anggota tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya, Sri Hartinah mengatakan hingga tanggal 21 Juni 2021 untuk realisasi bagi tenaga kesehatan sebanyak 113,72%, untuk capaian vaksinasi lansia masih di angka 27,6%, sedangkan untuk pelayanan publik 164,38%. Dijelaskan Sri Hartinah untuk target Pemko dalam penyelesaian vaksinasi di wilayah kota masih belum dapat ditentukan karena saat ini masih terus berupaya jemput bola dan tetap memberikan edukasi bagi masyarakat akan pentingnya vaksinasi bagi imun tubuh selama pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Targetnya itu kemarin hasil rapat dengan Gubernur, beliau menargetkan Kota Palangkaraya itu harus selesai di tanggal 31 Agustus 2021. 70%-nya ada untuk Kota Palangkaraya sendiri saat ini semua instansi sedang bergerak, ini baik dari Dinas Kesehatan dan jajaran beserta Paskes yang ada di Kota Palangkaraya. Kegiatan mendampingi Sekda Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu meninjau kegiatan vaksinasi di kantor Kecamatan Jekan Raya menerangkan saat ini pihaknya fokus dalam program 1 RT 100 lansia tervaksin dalam rangka mendekatkan diri kepada kaum lansia Jekan Raya yang difasilitasi Ketua RT setempat. Kita target memang untuk lansia, jadi kalau sudah target lansia ini kan satu lansia bonusnya kan 2, kalau itu satu dapat 2, jadi satu pralansianya, satu yang mengantar. Jadi kalau kita terdaftar misalnya 100, otomatis 300 orang tervaksin. Sri Utomo mengharapkan pula masyarakat mau segera divaksin karena melalui vaksinasi merupakan sarana kesehatan diri. Selain itu, masyarakat jangan lagi ada keraguan karena vaksin Sinovac halal dan aman. Terima kasih Anda masih bersama Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Saudara, kasus COVID-19 di sejumlah daerah terus meningkat secara signifikan dan ini berakibat pada terbatasnya kapasitas dan persediaan tempat tidur perawatan. Sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 dan seperti apa nih penanganan pelayanan pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan serta apa saja upaya masyarakat yang terjangkit COVID-19 untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit rujukan. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 disampaikan Joshua Sihombing. Laporan khusus. Laporan khusus. Ya, untuk saat ini update-nya kita 8 hari terakhir yang memang Kasus penyebaran virus COVID-19 di Indonesia belakangan ini sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan jumlah penambahan kasus aktif COVID-19 per tanggal 22 Juni 2021, sebanyak 13.668 masyarakat terjangkit virus COVID-19. Dampak dari lonjakan kasus COVID-19 itu, setidaknya terdapat 5 daerah seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keterisian tempat tidur atau bed okupansi rate khusus COVID-19 mencapai 80%. Seperti contoh untuk DKI Jakarta saja, Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet
hanya menyisakan sekitar 13% tempat tidur COVID-19. Dalam sambungan teleponnya kepada Pro 3 RRI, Komandan Lapangan RSDC Letkol Marinir M. Arifin menjelaskan bahwa dalam proses penerimaan pasien COVID-19, prosedural yang diterapkan jika masyarakat terkonfirmasi positif COVID-19 ingin mendapatkan rujukan ke Wisma Atlet, maka harus dapat melewati prosedur pendataan dari fasilitas kesehatan di masing-masing domisili masyarakat. Terkonfirmasi pasien ke Wisma Atlet itu bagaimana, Komandan? Jadi SOP-nya memang pasien yang terkonfirmasi positif dia akan lapor ke puskesmas atau fasilitas kesehatan setempat, dan tentunya nanti akan dilakukan pencatatan, kemudian termasuk tracing siapa saja kontak eratnya, kemudian dari puskesmas nanti puskesmas akan menelpon call center kita untuk mereka di puskesmas dilakukan screening awal lah, penyakit apa dipisahkan, yang tanpa gejala dipisahkan, kemudian dari mereka akan konfirmasi ke kita untuk meminta persetujuan ACC untuk mengirim rujukan pasien dari puskesmas ke tempat kita, intinya itu. Sementara itu, hal senada terkait prosedural perawatan pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19. Rumah Sakit Polri, Dr. Sukanto Kramat Jati, Jakarta Timur, menyebut bahwa pihaknya lebih menerima pasien COVID-19 dari hasil rujukan fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit rujukan yang berada di bawah level standar rumah sakit Polri. Kabid Perawatan Medik dan Perawatan Rumah Sakit Polri, Kombes Yayo Witarto kepada Pro 3 RRI menyatakan, perawatan khusus virus COVID-19 yang akan diberikan pihaknya lebih difokuskan pada pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat. Polri itu bisa rujuk ke sana, sehingga diharapkan untuk kasus-kasus yang ringan, artinya yang COVID dengan gejala ringan, diharapkan tidak di rumah sakit Polri, dan penanganan untuk rumah sakit rujukan benar-benar untuk lebih difokuskan pada yang kasus sedang berat gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Apa saja prosesnya sehingga bisa mendapatkan rujukan ke rumah sakit Polri, Pak? Kalau dengan penderita yang kasus sedang berat, entah itu dirujuk dari rumah sakit untuk level di bawah, ataupun memang dari rumah yang datang keluar sedang berat, bisa langsung datang ke instalasi gawat darurat, bisa mendatangi langsung ke instalasi gawat darurat kalau ada emergensi sedang berat. Di sisi lain, semakin melonjaknya angka penularan virus COVID-19 menimbulkan berdampak pada semakin sulitnya pasien terkonfirmasi COVID-19 mendapatkan perawatan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Laura Debaho kepada Pro 3 RRI menceritakan bahwa meski ia tidak mengalami kesulitan dalam proses pengajuan administrasi rujukan, namun ia harus menunggu selama 2 hari untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Rumah sakit bisa diceritakan kalau Laura, bagaimana? Iya, jadi dari pas konfirmasi, saya di situ harus tunggu, jadi konfirmasi tanggal 20, kalau saya sendiri di tanggal 22-nya saya baru bisa didaftarkan, jadi saya harus tunggu dari tanggal 20 sampai tanggal 22, itu isolasi mandiri di dalam kamar saya sendiri kan. Nah, untuk prosesnya itu kita karena mungkin dari puskesmas kali ya, jadi kita cuma tinggal nunggu informasi dari sana. Jadi kita benar-benar sama sekali nggak yang ribet ngurusin sama sini gitu loh. Jadi memang benar-benar diurusin dari puskesmasnya. Nah, jadi saya terkonfirmasi positif tanggal 20, terus saya disuruh tunggu sampai di tanggal 22, itu baru saya dikabarin pagi-pagi dikabarin. Melihat akan semakin banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi virus COVID-19 untuk di Provinsi DKI Jakarta saja, kembali Komandan Lapangan RSDC Letkol Marinir M. Arifin menyatakan bahwa pihaknya dapat memprediksikan akan terjadinya kelebihan kapasitas dalam 4 hari ke depan jika lonjakan itu terjadi secara signifikan. Untuk itu, Letkol Marinir M. Arifin berharap akan kesadaran penuh masyarakat dalam saling bekerja sama menangani lonjakan virus COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Berikut pendengar, kami hadirkan pendapat masyarakat terkait semakin minimnya ketersediaan pelayanan khusus COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan. Saya udah vaksin 2 kali lah, ibaratnya pede gitu bakalan nggak kena COVID, udah divitamin juga, udah vaksin 2 kali, udah pede banget nih. Ternyata kena juga, kalau saya tahu aku positif tuh langsung beli vitamin sendiri tuh, ngurusin sendiri. Jadi aku tuh kenapa takut ke Wisma Atlet, karena kan kondisi aku nggak parah-parah banget kan, masa kritis aku tuh udah lewat. Nah, kalau seumpamanya aku ke Wisma Atlet dan sekarang lagi melonjak banget nih kasusnya nih yang positif, kita nggak pernah tahu kan orang yang banyak itu kondisinya gimana, apakah lebih buruk dari kita apa enggak. Mereka
tidak berani menjanjikan juga sih masuknya aman. Jadi ini mau coba didaftarin dulu aja. Cuman mereka nggak bisa janji ini masuknya hari apa, masuknya kapan. Pilihannya kan ada dua. Tapi saya disuruh milih salah satu. Karena kalau misalnya saya milih rumah sakit, berarti saya nggak didaftarin di Wisma. Akhirnya saya milih minta didaftarin di Wisma Atlet juga. Karena kan kapasitas rumah sakit dengan Wisma Atlet kan otomatis gedean Wisma Atlet. Jadi kalau saya masuk lebih cepat itu kan lebih gede di Wisma Atlet. Nah, sama pihak puskesmas itu hidup hari ini pagi kita jam 7 jam 8 saya udah mulai berproses. Itu yang diminta KTP sama kartu BPJS. Jam 12 kan udah bantu, kita udah kasih info kalau saya udah dapat tempat di Wisma Atlet. Kita persiapan aja dijemput buat yang ke Wisma Atlet. Selanjutnya saudara, kami hadirkan komentar RRI disusun dan disampaikan redaktur senior Pro 3 RRI Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Ada kabar yang tidak menggembirakan di tengah melonjaknya pasien positif corona di Jabodetabek, yakni sulitnya mendapatkan perawatan di rumah sakit karena banyak yang penuh. Salah satunya diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti, mengenai keterisian rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Pemerintah DKI Jakarta berupaya menambah lokasi isolasi di rumah susun Nagrag. Selain itu, ada juga Wisma Atlet di Pademangan yang juga mulai penuh. Di Bogor, rumah sakit juga penuh. Selain penuh, banyak juga keluhan masyarakat soal lambannya keluar hasil tes swab PCR. Kisah sedih keluarga pasien yang anggota keluarganya meninggal karena penuhnya rumah sakit dan lambannya keluar hasil tes swab PCR dialami Agung di Ciawi, Jawa Barat. Anggota keluarganya meninggal sebelum hasil tes PCR-nya keluar. Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Erlina Bulhan, mengatakan kapasitas ruang isolasi dan ICU di rumah sakit BUMN penuh semua. Ini belum bicara soal ventilator dan juga tabung oksigen. Dalam kondisi seperti ini perlu juga diperhatikan ketersediaan peralatan pendukungnya. Kita tidak ingin kejadian di India terulang kembali di Indonesia, tatkala banyak pasien positif corona meninggal karena ketersediaan yang terbatas rumah sakit dan terbatasnya jumlah ventilator serta tabung oksigen. Karena itu, di tengah pandemi yang semakin melonjak saat sekarang ini adalah penting untuk menjaga diri dan menjaga keluarga daripada harus berhubungan dengan rumah sakit. Demikian komentar, selamat pagi. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi.